Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dihentikan dulu ya. Oh iya. Kita akan adakan pemeriksaan. Allah apa? Bahannya silakan menghentikan kegiatan dulu. Setelah nanti ada dari kita. Ya, terima kasih ya. Ini dipakai dan ini relax. Si pondok kan, si pondok. Halo? Iya di pondok. Iya betul. Siap. Rokok. Baik pemirsa, saat ini situasi di mana polisi melakukan penggerebekan terhadap kantor pinjol ilegal dan berdasarkan informasi yang kami terima, polisi menggerebek sebuah ruko yang menjadi kantor pinjaman online ilegal di wilayah Jakarta Barat. Total dari informasi yang kami terima ada 56 orang yang bekerja di ruko itu yang diamankan. Dan memang pinjol ini akhir-akhir ini membuat resah masyarakat sehingga polisi akhirnya bertindak tegas. Dan inilah penggerebekan yang dilakukan oleh polisi di kantor pinjol ilegal. Kita akan segera mendengarkan rekan kita Nisrina yang berada di lokasi. Nisrina, silakan laporan Anda situasi terkini penggerebekan yang dilakukan oleh polisi di kantor pinjol ilegal, Nisrina. Iya. Pihak Polda Metro Jaya pada siang hari ini tadi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat melakukan penggerebekan ke salah satu kantor pinjaman online yang berada di kawasan Green Lake City, Ruko Crown, Blok C1 nomor 7. Tadi penggerebekan dipimpin secara langsung oleh Kadif Humas Polda Metro Jaya, Yusri Yunus, di salah satu ruko. Ruko ini terdiri dari 4 lantai. Di dalamnya ada belasan kantor pinjaman online. Diketahui bahwa dalam penggerebekan hari ini memang dalam satu unit gedung yang berada atau terdapat belasan kantor pinjaman online ini tidak sepenuhnya ilegal. Diketahui ada sebanyak 13 kantor pinjaman online atau aplikasi yang memang tidak terdaftar dalam OJK, namun 3 aplikasi lainnya yang berada dalam satu kantor ini diketahui dalam legal, artinya terdaftar dalam OJK. Tadi juga disampaikan dari keterangan awal, sejauh ini sudah ada 20 orang yang diamankan. Ini terdiri dari kolektor, kemudian manajer, penawar jasa, dan beberapa karyawan dari kantor pinjaman online tersebut. Diketahui juga bahwa investornya ini berasal dari luar negeri. Mengapa kemudian
ini dilakukan penggerbekan. Meskipun dikatakan secara izin kantornya ini legal, artinya terdaftar dalam OJK. Namun dalam proses penagihan hutang tersebut dilakukan atau ada upaya-upaya yang melanggar hukum ataupun norma, seperti dilakukan fitnah, kemudian juga pemaksaan dengan dikenakan bunga yang cukup tinggi dan juga mengarah kepada pemerasan. Saat ini akan dilakukan konferensi pers yang akan disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, untuk mengetahui seperti apa sebetulnya hasil dari penggerbekan hari ini. Penggerbekan terkait dengan kantor pinjaman online ini merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya untuk melanjuti instruksi dari Presiden Joko Widodo dan juga Kapolri. Kita akan nantikan bersama. Kembali ke Anda. Iya, Nisrina, sebenarnya pukul berapa polisi melakukan penggerbekan dan kronologinya seperti apa? Mungkin bisa Anda ceritakan, Nisrina. Ya, penggerbekan ini dilakukan tadi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ketika awak media bersama dengan tim dari Polda Metro Jaya tiba di lokasi di kawasan Green Lake City ini. Polisi langsung mengarahkan awak media untuk ikut masuk ke dalam kantor. Dan di dalam kantor ini memang ditemukan masih ada aktivitas. Para karyawan dari kantor pinjaman online ini juga masih melakukan aktivitas dan melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan seperti biasa. Bahkan tadi juga terlihat di depan kantor masih cukup banyak aktivitas seperti dari pihak ojek online yang mengantarkan paket begitu ataupun makanan. Artinya memang meskipun hari ini ada penggerbekan, namun aktivitas di dalam kantor pinjaman online tersebut masih berjalan dengan normal. Tidak hanya atau penggerbekan terkait dengan kantor pinjaman online tidak hanya dilakukan di kawasan Green Lake City, namun berdasarkan informasi awal, hari ini di beberapa tempat juga dilakukan penggerbekan terkait dengan kantor-kantor pinjaman online ilegal ataupun kantor pinjaman online legal, namun melakukan aksi penagihan utang secara pemerasan begitu. Ya, berikut ini kita saksikan bersama pernyataan yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Audio gimana? Oke, bisa? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirkrimsus, Pak Wadir Krimsus, Kasubdit Cyber dan Kanitnya, teman-teman media. Siang ini saya akan menyampaikan satu kegiatan melakukan penggerbekan di salah satu ruko di Green Lake City, Jakarta Barat ini, yang kita ketahui bersama bahwa instruksi dari Pak Kapolri sudah jelas, ya, kemarin sudah beliau menyampaikan adanya satu kegiatan Fintech P2P Lending ya namanya. Ini satu kegiatan penyelenggaraan Fintech P2P Lending atau biasa kita kenal dengan pinjaman online yang di masa pandemi COVID-19 ini sangat merugikan masyarakat, ya, dan sangat meresahkan masyarakat. Bahkan ada beberapa korban dari masyarakat yang sempat stres dengan tagihan-tagihan, baik itu dengan pengancaman yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku, kolektor-kolektor yang ada, baik pengancaman yang dilakukan secara langsung maupun juga melalui telepon dan juga media sosial. Nah, ini yang dilakukan penindakan, ya, penindakan oleh Krimsus langsung dipimpin karena memang kita ketahui ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Bahkan sudah selama 1 bulan ini Polda Metro Jaya sudah berhasil mengamankan 4 lokasi dengan 4 tersangka utamanya yang sudah kita amankan. Kemudian juga kemarin dari Polres Jakarta Pusat juga sudah melakukan penggerbekan di daerah Sedayu.
Masalah dengan kami mengalami masalah. Ya, pemirsa, saat ini kami mengalami kendala dengan gambar yang kami terima. Dan saat ini Kabid Humas Polda Metro Jaya sedang melakukan konferensi pers. Kita dengarkan bersama-sama. Yang terakhir adalah kolektor. Kolektor ini penagih. Ada 2 jenis penagihan yang dilakukan. Yang pertama melalui langsung ya, dengan ancaman-ancaman apabila para peminjam-peminjam online ini tidak membayar akan dilakukan pengancaman terhadap yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan penagihan atau kolektor melalui media sosial yang ada atau per telepon. Kalau media sosial bahkan kami temukan di sini bahwa penagihan itu dengan ancaman di media sosial bahkan memperlihatkan gambar-gambar pornografi. Nanti akan kami kenakan juga dengan pasal pornografi di sini. Jadi diancam kemudian diperlihatkan gambar-gambar pornografi kepada para pinjam-pinjam ojol sehingga membuat stres yang para korbannya sehingga mereka memaksakan diri untuk melakukan pembayaran. Ya. Ada 32 orang yang sementara kita amankan di lokasi ini. Akan kita bawa untuk kita lakukan pemeriksaan. Dan lokasi ini akan kita polis lain. Ya, akan kita lakukan polis lain, akan kita dalami semuanya. Karena cukup meresahkan. Pak Kapolri kemarin sudah menyampaikan ada 3 kegiatan preemptif yang akan kita lakukan, kemudian preventif dan penegakan hukum yang harus kita lakukan secara tegas. Preemptifnya adalah kita melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa di masa pandemi ini jangan sampai tergiur dengan tawaran-tawaran oleh para pelaku-pelaku ini. Pelaku-pelaku kejahatan fintech ini. Karena pasti dia pertama melakukan penawaran-penawaran yang bagus, tetapi sebenarnya menjerumuskan masyarakat. Ini kami edukasi melalui media sosial maupun juga sambang-sambang semuanya. Kemudian yang kedua adalah preventif. Teman-teman dari Krimsus ini melakukan kegiatan patroli di dunia cyber. Ya, kami akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk bisa menutup aplikasi-aplikasi yang ada ini. Karena ini sangat meresahkan. Makanya kita lakukan patroli-patroli bersama. Kita berkoordinasi dengan stakeholder terkait, baik itu juga dengan Menkominfo dalam hal ini. Kemudian yang terakhir adalah kita lakukan penegakan hukum secara tegas. Ya, ada undang-undang perlindungan konsumen, ada undang-undang ITE yang kami jerat, ada undang-undang perdagangan, ada undang-undang pornografi yang kami temukan sekarang ini. Ya, juga di KUHP pengancaman yang dilakukan secara langsung akan kita tindak tegas seluruhnya. Ini udah langsung instruksi Kapolri. Bahkan perintahkan oleh Pak Kapolda untuk membentuk tim dipimpin oleh Krimsus. Jadi kami akan menerima semua laporan-laporan dari masyarakat tentang kejahatan fintech P2P lending ini atau yang biasa kita kenal dengan pinjaman online. Kami akan terus bekerja, kami akan terus melakukan penyidikan, kami akan tindak tegas. Ini sudah langsung perintah dari Pak Kapolda kepada tim-tim penyidik dalam hal ini teman-teman dari Krimsus Polda Metro Jaya. Bagaimana kelanjutannya nanti akan kami update kepada teman-teman semua, termasuk temuan yang kemarin oleh penggerebekan dilakukan oleh Polres Jakarta Pusat juga. Ya, ini akan kami ekspos semuanya, akan kami sampaikan bagaimana update penanganan kasus ini. Tapi yang jelas kami akan perangi, kami akan tidak tegas para pelaku-pelaku semua ini. Ya, ini sangat meresahkan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Banyak sudah korban-korban sampai bahkan ada yang bunuh diri. Kemarin sudah disampaikan langsung oleh Pak Kapolri. Ini mungkin teman-teman, pembuka saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beroperasinya masih kita dalami dulu karena baru kita lakukan penangkapan karena kita, tapi informasi awal bahwa ini tahun 2008 lah ya, 18. Tapi kami masih dalami dulu. Karena di sini ada 13 aplikasi yang ada. Tetapi 3 itu memang sudah kita cek adalah legal, tapi 10 ini ilegal lah semuanya. Makanya ini akan kami proses. Ya, masih belum, masih kita dalami semuanya. Karena kami baru melakukan penangkapan ini. Ya, laporan masyarakat dan juga hasil kita patroli di dunia cyber. Makanya saya sudah katakan tadi, secara preventif kita lakukan. Termasuk di dalamnya adalah Kopinfo,
juga OJK dalam hal ini, karena ini menyangkut masalah data pribadi daripada para konsumen-konsumen yang ada. Oke? Pak, ini berhubungan sama yang kemarin, sindikatnya sama atau beda? Ini beda-beda, Mas. Mereka bikin PT-PT sendiri memang. Ya, makanya saya bilang kita akan menindak tegas semua pelaku-pelaku kejahatan fintech P2P lending ini atau pinjaman online yang ada ini. Karena ini kan sudah marak di masa pandemi COVID ini. Oke? Yang lain? Iya? Nanti kami sampaikan semuanya. Ya, termasuk aplikasi 10 yang ilegal itu akan kami sampaikan nanti pada saat kita rilis nanti. Setelah ini kami lakukan pemeriksaan pendalaman dulu terhadap para pelaku-pelaku ini, ya termasuk manajernya, pimpinan perusahaan-perusahaan yang ada di sini di PT Indonesia Teknik Teno. PT ITN ini adalah untuk yang bagian kolektornya, tapi ada PT-nya sendiri, ada payung perusahaannya ada sendiri. Kalau PT ITN ini adalah dia kolektor yang tuh menagih, ya. Penagihan ini yang masih kami dalami juga termasuk dengan ancaman-ancaman karena banyak masyarakat yang mengadu diancam secara paksa dengan kata-kata yang kurang etis sehingga membuat stres para ininya. Ini akan kami jerat semua dengan pasal-pasal persangka nanti. Ya, nanti kami akan sampaikan. Ya, baru kita dalami semua. Oke? Ya, itu pasti. Nanti baru kita sampaikan. Ini baru saja kita di TKP, ada 32 sekarang yang akan kita bawa ke Polda Metro Jaya oleh teman-teman Krimsus. Nanti perannya mereka masing-masing, apa jabatannya masing-masing di perusahaan ini, nanti akan kami sampaikan. Oke? Yang lain? Cukup? Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dikit. Saya ada tambahan sedikit. Mungkin nanti meluruskan saja. Mungkin tadi pada saat rekan-rekan masuk ke dalam ada tulisan PT Indo Tekno Indonesia. Itu adalah perusahaan kolektornya. Jadi PT Indo ini menawarkan kepada fintech-fintech yang ada di atas itu untuk dia sebagai kolektor atau penagih. Jadi bukan ini adalah PT daripada fintech yang ada di atas semua. Kemudian perlu kami informasikan juga, dalam 1 bulan ini, hari ini kami sudah mengamankan 10 perusahaan yang ilegal, ya. Dan sebelumnya kami sudah mengamankan juga dalam proses ada 30. Jadi sekarang kami sudah 40 aplikasi yang ilegal yang sudah kita amankan. Itu saja mungkin tambahan dari kami. Terima kasih. Jelas. Maaf.